Shalom Papa Mama. Berikut adalah beberapa hal yang dapat membantu Papa Mama di rumah untuk membimbing anak-anak dalam beribadah secara online. Anak-anak perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. 1. Persiapkan anak untuk mengikuti ibadah online. 2. Beritahu anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan semangat, dan fokus mendengarkan firman Tuhan. 3. Ingat, anak melihat teladan kita. Jadi, Papa Mama harus juga mengikuti ibadah online dengan antusias ya. 4. Bantu anak untuk mengulangi ayat hafalan yang diberikan oleh guru skala minggu dan tanyakan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online. 5. Bantu anak untuk memberikan persembahan. Papa Mama bisa melakukan transfer ke rekening gereja atau melalui QR Code. 6. Jangan lupa menolong anak untuk mengerjakan kreativitas. Terima kasih untuk bimbingannya Papa dan Mama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Berani melakukan yang benar. Hai teman-teman, dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus rajin berolahraga agar badan kita tetap fit dan segar. Jangan cuma duduk main game terus. Kalau badan kita fit, tentunya kuman jadi susah masuk ke tubuh kita. Nah, kalau tubuh jasmani perlu berolahraga, maka tubuh rohani juga harus dikuatkan dong. Caranya gimana ya? Ya, dengan rajin beribadah tentunya. Tiap minggu kita ikut ibadah Abi Hosana. Wah, sudah mau jam 9 nih. Sudah siap belum? Kalau aku sih sudah nih. Gimana dong teman-teman? Yuk kita siapkan diri dan hati kita untuk beribadah. Selamat beribadah teman-teman, dengan hati sukacita ya. Silahkan Cici Milka. Shalom. Shalom, shalom. Selamat pagi, Abi Hosana. Kembali lagi bertemu bersama trio kita. Di sebelah kanan ada Kamilka, di tengah ada Michael, di sebelah kiri ada Kak Willy, dan juga ada Om Willy, ada Kak Keli, sama Om Alvin. Selamat pagi semua. Pagi, udah pada mandi belum? Pastinya udah ya. Udah sarapan Abi kan? Hosana. Udah siap kita mau memuji Tuhan ya? Sekarang kita masuk dalam doa dulu. Siapkan hati. Yuk. Siapkan hati, siapkan pikiran, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin kami, membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sekarang kami anak-anak Tuhan Yesus mau duduk manis, mau bernyanyi, mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami Tuhan agar dapat menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang sejati dan yang baik ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tepuk tangan ya. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama pagi ini. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong, Tak mau bila iblis menyuruhku mencuri, ogah bila iblis menyuruhku bertengkar. Sorry lah ya. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Bila iblis menyuruhku berbohong,
bohong, gak mau bila iblis menyuruhku mencuri. Oh gak bila iblis menyuruhku bertengkar. Sorry lah Yau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah. Hidup suci di hadapan Allah, adik-adik. Ya. Ayo, masih semangat dong semuanya. Harus Ayo, semangat. bangkit berdiri. Gak boleh malas-malas, Cici lihat dari sini. Ayo tepuk tangan, ikutin gerakan kita ya. Ayo, Mai. Gerak, Mai. Aku Senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku Senang jadi anak Tuhan. anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Anak Tuhan gak boleh bohong. Ayo, apa teman-teman kenapa? Teman-teman, kita gak boleh bohong karena bikin Tuhan Yesus sedih. Iya betul, Iya, betul gak boleh sekali. bohong ya. Ayo adik-adik, sekarang kita akan melihat kreativitas dari teman-teman yang sudah mengirimkan kreativitas untuk minggu ini. Ayat hafalan hari ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makasih. Halo, ayat hafalan minggu ini adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Terima kasih. Salam teman-teman, ayat hafalan hari ini adalah 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dadah, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, happy Sunday. Ini ayat hafalan untuk hari ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Bye, God bless you, see you later. Gimana tadi kreativitasnya? Bagus-bagus kan Keren semua? banget semuanya. Keren. Good job. Ada Michael juga tadi. Iya, ada Michael. Yang belum kirim nanti Jangan dibikin, lupa ya. jangan lupa dibikin dan dikirim ya.
Mari kita siapkan hati, kita izinkan Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Amin. Haleluya. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau hanya merenungkan dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan
waktu yang Kau berikan. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah siap. Kami mau mendengarkan dan mendengar apa yang menjadi firman Tuhan Yesus. Biarlah kami dapat merenungkannya dan kami akan melakukannya dalam setiap hidup kami ya Bapa. Pimpin kami, berkati guru yang akan memberikan firman-Mu ya Bapa. Persiapkan kami anak-anak Tuhan Yesus untuk duduk dengan tenang, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Hai adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti baik dong semuanya. Adik-adik, ada tidak yang hari ini atau beberapa hari sudah mulai sekolah tatap muka? Pasti ada ya, kalau di Ambon, hampir semua sekolah sudah mengadakan sekolah tatap muka. Nah, hari ini keponakan Cici yang baru kelas 6 SD, dia ada cerita tentang pengalamannya menarik hari ini di kantin sekolah. Jadi ceritanya, dia sedang makan bersama-sama dengan teman-temannya di kantin sekolah. Nah, pada saat makan, semua teman-temannya langsung saja makan. Padahal semuanya Kristen loh. Tetapi dia tidak malu. Dia tetap lipat tangan, tutup mata, dan berdoa sebelum makan. Nah, otomatis ada salah satu temannya yang mengejeknya. Ah, sok alim. Lalu teman-teman yang lainnya menertawakannya. Lalu Cici tanya, kamu malu tidak? Coba kalau adik-adik Cici tanya, kalian malu tidak? Pada saat itu, teman-teman kalian menertawakan kalian. Pasti ada sebagian yang menjawab, malu Ci, diketawain teman-teman, diejek sok alim. Tetapi keponakan Cici ini, dia menjawab sangat luar biasa. Dia bilang, aku tidak malu tante, karena sebenarnya yang mereka ejek itu bukan saya, tetapi Tuhan Yesus. Karena saya hanya melakukan kebenaran saja. Jadi cuekin aja, biarin. Wow, jawabannya hebat ya adik-adik. Adik-adik di rumah pasti deh pernah mengalami hal yang sama seperti keponakan Cici tadi. Mungkin berbeda kasus. Diajak teman-teman menyontek, bolos sekolah, membohongi ibu guru, isengin teman-teman, mencuri uang dari orang tua. Nah, kalau kalian tidak melakukannya, maka kalian akan dapat bully, diejek, dikucilkan, dijauhi, dikasih cap anak alim, atau apalah yang membuat kalian malu. Ternyata Tuhan Yesus pernah mengalami hal seperti itu loh. Tuhan Yesus dibenci oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan Tuhan Yesus diusir dari komplek tempat tinggal mereka karena Yesus melakukan kebaikan. Kalau nggak percaya, coba buka kitabnya di Yohanes 15 ayat 18. Kita baca ayat ini bersama-sama ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 18. Adik-adik, dari judulnya saja sudah jelas ya. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Kita baca sama-sama. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Di Alkitab pun sudah dibilang kalau dunia ini membenci Yesus. Tetapi apa Yesus lakukan? Apakah Yesus menyerah? Apakah Yesus merasa malu lalu stop tidak melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi? Tidak. Yesus tetap taat, tetap setia, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Allah, melakukan tugasnya dengan baik di dunia ini, taat, bahkan sampai dia taat mati di kayu salib. Nah, kita sebagai anak-anaknya harus mencontoh dan meneladani sikap Yesus ini. Kita tetap memilih melakukan kebenaran, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan, walaupun kita diejek, bahkan dikucilkan. Tapi bagaimana ya cara kita melakukannya? Kita kan hanya manusia biasa, tidak seperti Yesus
yang Dia adalah Allah. Sesungguhnya di dalam diri adik-adik, di dalam diri Cici, itu ada Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kepada kita kekuatan, Roh Kudus yang akan menegur kita, Roh Kudus yang akan menghibur kita ketika kita diejek dan dikucilkan, memberi kekuatan kepada kita ketika kita dibully, dan juga menegur kita apabila kita hendak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita mengandalkan diri sendiri, itu tidak bisa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu tidak mungkin. Tetapi, kalau kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Cici punya ilustrasi. Cici punya balon. Balon ini sudah diisi dengan air. Nah, Cici punya korek api. Ketika balon ini dibakar, dia tidak pecah ya adik-adik. Tetapi kalau balon tidak berisi air, pasti balonnya pecah. Sekarang bayangkan kalau balon ini adalah adik-adik, adalah Cici, adalah kita semua. Dan air di dalam balon ini adalah Roh Kudus. Roh Tuhan yang tinggal di dalam diri kalian masing-masing. Dan api ini adalah teman-teman di sekeliling kita yang berusaha untuk menyeret kita, membawa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, seperti ilustrasi tadi, balon yang berisi air ketika dibakar, dia tidak meletus. Nah, adik-adik, sebenarnya ketika kita diejek, kita dibully oleh teman-teman kita, Yesus, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik, yang ada di dalam diri Cici, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melalui itu semuanya. Nah, adik-adik, jangan takut apabila ada ancaman dari teman-teman yang bilang, kita nggak CS lagi, kita tidak temanan lagi kalau adik-adik tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan, seperti misalkan bolos sekolah, menyontek, mencuri. Yakin ketika kalian melakukan kebenaran, Tuhan akan memberikan kepada kalian kekuatan. Tuhan akan memberikan kepada kalian teman-teman pengganti teman-teman kalian yang tidak baik itu. Tuhan akan memberikan teman-teman yang baik. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Dan Cici harap kalian paham firman Tuhan hari ini yang mengatakan kepada kita, menegaskan kepada kita kalau di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik ada roh yang sangat luar biasa. Ada kuasa Allah yang sangat luar biasa yang bisa membimbing kalian untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan perintah-perintah Tuhan di dalam Alkitab. Nah, ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita bilang kita mencintai Allah, kita mengenali Allah, maka kita harus menuruti perintah-perintah yang ada di dalam kitab suci. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengajarkan kepada kami, memberikan kepada kami kesadaran kalau Roh Kudus ada di dalam diri kami, kuasa Allah ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Jangan biarkan ya Tuhan, keadaan di sekeliling kami mempengaruhi kami sehingga kami menjauh dari-Mu. Bahwa kami semakin dekat padamu, biarlah Roh Kudus yang menegur kami apabila kami mulai menjauh dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa. Haleluya, amin. Nah,
Adik-adik sampai jumpa minggu depan. Hai teman-teman, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Apakah teman-teman sudah bisa transfer sendiri? Kalau belum bisa, minta tolong papa dan mama ya untuk transfer persembahannya. Jangan ditunda ya, sebab biasanya kalau kelamaan ditunda bisa lupa loh. Yuk ajak papa dan mama untuk transfer persembahannya sekarang juga. Nah, adik-adik, kreativitas kita hari ini membuat rusa seperti ini. Lucu ya? Bahan-bahannya kertas warna apa saja kesukaan kalian. Lalu kertas kecil ini ukurannya 7 cm ya adik-adik. 7 cm. Lalu bisa bentuk sendiri. Ini untuk tanduknya, ini nanti untuk mulutnya, dan ini matanya bisa kalian buat sendiri. Cara membuatnya seperti ini ya. Kita lipat kertas terlebih dahulu seperti ini. Lipat lagi. Lalu lipat lagi seperti ini. Lipat lagi seperti ini. Lalu lipat kertas seperti ini. Ini ya. Nah. Lalu nah, setelah seperti ini, kita lipat lagi seperti ini. Satunya lagi seperti ini. Lalu kita buka bekas garis yang tadi kita lipat ke arah sebaliknya. Ini untuk membuat telinga ya. Nah, setelah ini kita masukkan ikuti garis yang tadi ya adik-adik ya. Jadinya seperti ini. Ya, Cici ulangi. Tadi kan sudah lipat seperti ini. Lalu dilipat lagi seperti ini. Kita buka bekas lipatan yang tadi. Kita lipat balik supaya nanti mudah. Buka. Lalu kita masukkan ke dalam sini ya. Ikuti lipatan yang tadi.
Nah, mudah kan? Lalu kita ambil kertas yang tadi ukurannya 7 cm 7 cm. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita ambil lem kertas. Kita lem ininya ya, biar jangan terlepas-terlepas. Sekarang kita lem tanduknya. Kita ambil mata yang sudah kita buat tadi. Yang kertas segitiganya kita tempel di sini. Nah, sudah selesai rusak kita. Untuk warna, kalian bisa pakai sesuai dengan warna kesukaan kalian ya, dipadu-padankan saja. Tanduknya juga bentuknya bisa sesuai dengan selera kalian. Nah, sampai di sini adik-adik. Lihat kan cantik? Selamat berkreasi. Dadah. Thank you, terima kasih. Happy Sunday. God bless you. See you next week. Bye bye.